mohon maaf tadi terlambat karena ada kendala teknis. Ternyata dari, device aku tuh nggak bisa nge-share dalam format PPT, jadi aku harus convert dulu ke PDF, jadi makanya, tadi agak sedikit lama. Oke, mungkin sambil nunggu yang lain ya. Oke, eee, sebelum kita mulai, alangkah baik kita berdoa sesuai agama masing-masing biar, belajar hari ini lancar. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Nah jadi, hari ini paling aku mau ngejelasin, sedikit atau banyak ya, ya materi tentang, yang belum dibahas sama Davina, ada lipid, terus ada protein, sama ada asam nukleat. Nah, terus juga nanti bakal insya Allah kalau ada cukup waktu kita latihan soal yang 2018 karena aku cuma punya file yang 2018. Oke, coba ya kita mulai dari yang lipid dulu. Di materi ini juga aku nggak terlalu bahas banyak banget, maksudnya pengennya bahas yang lebih urgent dan penting aja. Nah, kelihatan ya? Semuanya kelihatan? Oke. Ini kalau ada yang kurang jelas, langsung potong aja ya. Nah, jadi di sini, pertama kita, kenalan dulu sama yang namanya lipid. Nah, lipid ini tuh secara umum disebut sebagai senyawa organik atau suatu biomolekul yang di mana dia tuh larut dalam pelarut yang nonpolar. Nah, contoh pelarut yang nonpolar itu banyak, bisa, kloroform atau diethyl ether. Jadi, segala macam bentuk, senyawa organik ataupun suatu biomolekul yang larut dalam, pelarut nonpolar kita sebut sebagai lipid. Mungkin kita sering salah kaprah ya, bahwa kita mikir lipid itu cuma ada hanya triacylglycerol seperti ini, ataupun asam lemak atau fatty acid. Akan tetapi kalau misalnya kita tinjau lebih dalam lagi, lipid itu sebenarnya ada banyak jenisnya. Ada yang namanya sphingolipid, ada yang namanya fosfolipid, ada yang namanya kolesterol, dan yang lainnya. Itu adalah salah satu contoh jenis lipid. Nah, intinya itu lipid adalah senyawa yang larut dalam pelarut yang non-polar. Nah, di sini kebanyakan lipid yang ada dalam makhluk hidup itu dalam bentuk asam asam lemak dan juga dalam bentuk trigliserida. Nah, dua komponen ini penting yang ada juga dalam tubuh manusia. Kalau mungkin teman-teman tahu kan kita, tahu ya kita kan, penuh dengan lemak. Nah, lemak atau lipid yang kita miliki itu sebenarnya mayoritas tersusun atas triacylglycerol atau trigliserida ini. Nah, trigliserida ini sama fungsinya dengan, kalau teman-teman tahu tentang karbohidrat. Nah, karbohidrat ataupun trigliserida ini sama-sama merupakan sumber energi. Sumber energi. Nah, bedanya kalau misalkan karbohidrat, contohnya glukosa, itu tuh hanya bisa digunakan atau dipakai untuk sehari aja atau dalam waktu yang singkat. Jadi karbohidrat yang kita makan, misalkan nasi, itu tuh hanya bisa dipakai selama seharian itu aja. Nggak bisa nasi yang kita makan hari ini itu bakal dipakai sampai sebulan kemudian ataupun 2 bulan kemudian. Jadi kalau teman-teman belajar di metabolisme, itu tuh bakal yang terpakai duluan dalam metabolisme menghasilkan energi itu adalah glukosa terlebih dahulu, baru nanti kalau glukosanya habis, asam lemak yang akan kepake. Makanya untuk menghilangkan trigliserida ini cukup sulit atau lemak-lemak yang ada di tubuh kita. Nah, trigliserida ini tersusun atas alkohol, sebenarnya secara umum itu adalah ester dia, alkohol dan juga asam karboksilat. Nah, kalau trigliserida sendiri itu tersusun atas gliserol dan 3 asam lemak. Sorry, tersusun atas gliserol dan juga asam lemak, ROH. Nah, saat gliserol ini atau alkohol, sorry, RCOOH, ini adalah asam lemak, ini adalah alkohol. Nah, saat alkohol dan asam lemak ini bergabung, dia akan membentuk ester yang kita sebut sebagai trigliserida atau mungkin minyak dan lemak. Nah, ini yang sering kita sebut. Nah,
apabila si trigliserida ini atau ester ini kita hidrolisis, nah proses hidrolisis ini bisa dalam asam ataupun dalam basa. Nah kalau kita hidrolisis dalam asam, contoh ya, dia akan menghasilkan spesies alkohol dan juga asam karboksilat. Yang perlu teman-teman tahu, asam karboksilat di sini kan ada R-nya ya. Nah, R-nya ini bisa sama atau bisa beda, beda tergantung si trigliseridanya seperti apa. Nah, jadi aku ulangi, si lemak atau trigliserida ini itu bisa kita hidrolisis dalam suasana basa ataupun suasana asam. Kalau dalam suasana basa, nanti hasilnya adalah seperti ini, R, C, O minus. Yang kemudian bisa kita asamkan hingga menjadi RCOH. Makanya kalau di sini ditulis 2 step. Pertama sama basa, lalu yang kedua sama asam. Oke. Nah, lalu si trigliserida ini atau asam lemak ini itu di alam itu terbagi menjadi 2 bentuk. Ada yang jenuh dan ada yang tak jenuh. Nah, kalau yang asam lemak yang jenuh itu tuh karena dari kata jenuh itu berarti dia semuanya memiliki ikatan tunggal. Tidak ada ikatan rangkap sama sekali. Itu kita sebut sebagai asam lemak yang jenuh. Sedangkan asam lemak yang tak jenuh itu yang memiliki ikatan rangkap. Nah, perbandingan atau perbedaan antara asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh itu ada pada sifat-sifat fisiknya. Nah, sifat fisik yang paling terbedakan itu adalah salah satunya adalah titik leleh ataupun titik didih. Nah, untuk asam lemak yang tak jenuh atau yang punya ikatan rangkap seperti ini, nah, dia akan memiliki titik leleh yang lebih rendah dibandingkan asam lemak yang jenuh yang memiliki karbon yang sama. Contohnya, C16 yang ada ikatan rangkapnya, tak jenuh, dengan C16 yang jenuh. Nah, sudah dipastikan bahwa titik leleh dari asam lemak yang jenuh itu pasti lebih tinggi dibandingkan titik leleh dari asam lemak yang tak jenuh. Nah, hal ini disebabkan karena pada ikatan rangkap 2, kalau teman-teman lihat di sini, khususnya cis, itu menyebabkan gaya antar molekul atau interaksi van der Waals antara molekul satu dengan molekul lainnya menjadi berkurang karena sterik. Di sini kalau teman-teman lihat, molekul-molekul yang ada di sebelah sini itu tidak bisa berputar secara bebas. Nah, sedangkan kalau untuk ikatan yang tunggal, kita tahu bahwa ikatan sigma itu bisa berputar secara bebas. Sedangkan ikatan P ini tidak bisa berputar secara bebas. Maka dari itu, total interaksi atau luas permukaan interaksi antara satu molekul dengan molekul yang lain pada asam lemak yang tak jenuh itu berkurang. Karena kesempitan ruang yang dimiliki oleh asam lemak yang tak jenuh. Atau bahasa mudahnya, interaksi van der Waals-nya itu lebih minimal atau berkurang. Makanya titik leleh dari asam lemak yang tak jenuh itu lebih rendah. Lanjut. Nah, ini ya, udah aku jelasin tadi. Nah, ini ada contoh titik titik leleh dari asam lemak yang karbon banyak. Ada 1, karbon 4, karbon 6, dan segala macam. Oh, nggak tahu. Layarnya kecil ya. Mengerti cara gedeinnya. Ini udah maksimal banget. Soalnya aku nggak di laptop, di device kan. Hehe. Oke. Lalu mungkin aku harus miring kali. Nah, lalu di sini ada ke reaksi-reaksinya, yakni reaksi hidrogenasi dari ester atau triasil gliserol. Nah, perlu teman-teman ingat di sini, triasil gliserol ini bisa mengalami 2 jenis mekanisme hidrogenasi. Nah, hidrogenasi yang pertama itu adalah hidrogenasi yang sempurna atau aku bilang full aja ya. Lalu yang kedua itu yang parsial. Nah, teman-teman mungkin tadi udah aku jelasin juga bahwa asam lemak itu kan ada 2 tadi, ada yang tunggal semua atau ada yang punya ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap dari asam lemak itu biasanya nggak cuma 1, ada yang punya 2, ada yang punya 3, ada yang punya 4.
Nah, maka dari itu apabila ikatan rangkapnya banyak, ada 2 jenis, hidrogenasi, ada yang benar-benar full menghidrogenasi semuanya, jadi rangkap jadi tunggal, ada yang parsial, cuman sebagian sebagian. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nah, untuk membedakannya itu seharusnya dikasih tahu di soal, berapa ekivalen H2 yang dibutuhkan. Contoh, misalkan kita punya seperti ini ya, contoh ya, misal ini R, ini R misalkan. Oke, R. Nah, kalau misalkan dia ngasih tahu di sini 3 ekivalen H2, maka di sini hidrogenasi yang terjadi adalah hidrogenasi yang full. Nah, sedangkan kalau misalkan dia ngasih tahu 1 ekivalen aja, nah kita bisa bebas memilih mana bagian yang mengalami hidrogenasi. Nah, akan tetapi perlu dicatat, pada hidrogenasi parsial ini, meskipun cuma satu, ini contohnya di sini satu ya, misalkan yang mengalami reduksi yang ini. Nah, kedua tempat lain atau kedua alkena yang lain itu akan berubah konformasi menjadi trans. Nah, sorry aku lupa ingetin ya, bahwa si lipid ini, si triacylglycerol ini itu memiliki ikatan rangkap yang pasti posisinya adalah cis. Jadi hampir semua ikatan rangkap pada senyawa asam lemak atau pada triacylglycerol itu memiliki konformasi cis seperti ini misalkan. Nah, apabila tadi kalau misalkan dia mengalami hidrogenasi parsial, maka konformasi yang tadinya cis itu akan berubah menjadi trans. Misalkan yang senyawa ini direaksikan dengan 1 ekivalen H2. Nah, maka hanya satu ikatan rangkap saja yang mengalami hidrogenasi, lalu sisa 2 ikatan rangkapnya itu akan mengalami perubahan konformasi menjadi trans. Nah, kenapa bisa terjadi? Ini penyebabnya adalah si katalis. Biasanya dengan adanya katalis, dia bisa mengalami perubahan konformasi. Dan sering banget katalis yang digunakan adalah katalis dari enzim sebenarnya. Jadi ada beberapa enzim yang bisa mengubah ikatan rangkap dari cis menjadi trans. Oke, sebenarnya banyak. Oke. Nah, kita lanjut. Oke, nah ini tadi triacylglycerol sebagai pemenuhan kebutuhan energi, dijelasin tadi ya. Nah, ini contoh reaksi hidrolisisnya dengan basa, tadi juga udah dijelasin, menghasilkan uh, gliserol dan juga apa namanya ion karboksilat. Nah, kalau misalnya kita gunakan basa, contohnya KOH ataupun NaOH, maka dia akan menghasilkan menghasilkan sabun namanya. Nah, jadi sabun itu sebenarnya adalah ion karboksilat atau garam karboksilat. Oke. Nah, ini adalah apa namanya? Proses mekanisme kerja sabun. Nah, jadi ini cuman info aja kalau misalkan kan kita tahu bahwa sabun itu kan salah satu turunan dari surfaktan, surface active agent. Nah, surfaktan itu adalah suatu molekul yang memiliki 2 sisi, yakni sisi polar dan sisi non polar. Ini kepala polarnya, ini ekor non polarnya. Nah, sisi yang polar pada surfaktan atau pada sabun itu akan berikatan dengan air. Nah, sedangkan sisi yang non-polarnya itu akan berikatan pada lemak atau kotoran noda yang ada pada baju kita atau pakaian kita. Makanya kenapa deterjen itu bisa mengangkat lemak-lemak yang ada pada pakaian, karena bagian non-polar dari deterjen itu akan mengikat atau menarik si lemak yang ada pada baju, sedangkan bagian yang polarnya itu akan larut dalam air. Makanya nanti lemak ataupun noda yang ada pada baju kita itu bisa larut dalam air. Nah, itu adalah mekanisme kerja dari deterjen ataupun surfaktan sendiri. Nah, ini ada berbagai macam surfaktan, ada dodecyl sulfat, ada SDS, sodium dodecyl sulfat yang paling terkenal. Sini ada juga sodium alkyl benzenosulfonat, ada juga sodium alkyl sulfat dan yang lain-lain.
banyak ya, itu, pengetahuan aja. Nah, ini yang penting dari sebenarnya, organik sendiri, yaitu reaksi-reaksi yang ada pada gugus karbonil pada atau karboksil pada asam lemak. Nah, kan kita tahu kalau udah belajar, kita review lagi yang dulu, kalau kita belajar bahwa saat suatu asam karboksilat, itu bisa direduksi dengan menggunakan LiALH4 atau menggunakan, zat reduksi yang kuat. Jadi kalau misalkan nanti ada soal seperti ini, hati-hati jangan sampai terkecoh ya. Nah, misalkan ini kita menggunakan NaBH4. Nah, ini tidak akan terjadi reaksi. Kenapa? Kalau teman-teman masih ingat bahwa NaBH4 ini hanya bisa mereduksi karbonil dari aldehid dan keton. Nah, makanya di sini untuk mereduksi asam karboksilat kita butuh hidrida yang lebih kuat, yakni bisa menggunakan LiALH4 atau kita menggunakan dibalha juga bisa. Nah, tapi bedanya kalau dibalha itu kan cuma sekali, maka dia akan jadi aldehid. Kalau LiALH4 karena hidridanya banyak, dia bisa sampai menjadi alkohol. Nah, lalu di sini selain reaksi reduksi asam karboksilat atau asam lemak, bisa juga terjadi reaksi esterifikasi. Jadi dari asam lemak kita reaksikan dengan alkohol dengan bantuan katalis asam itu akan menghasilkan ester. Atau juga kita bisa mengubah asam lemak menjadi asil klorida atau asil halida dengan mereaksikan dengan SOCl2 atau PCl3, PCl5, PBr3. Nah, itu jangan sampai lupa. Oke. Materi-materi yang ada di bab sebelumnya. Nah, kemudian tadi kalau kita ngebahas tentang gugus karboksilnya, nah kita sekarang ngebahas tentang gugus alkenanya. Untuk senyawa-senyawa asam lemak yang tak jenuh atau yang punya alkena, maka dia bisa mengalami beberapa reaksi juga. Yang pertama yang paling basic adalah hidrogenasi yang udah kita bahas tadi. Lalu dengan halogen, contohnya brominasi di sini akan menghasilkan dibromo. Lalu dengan OSO4 dingin, ini OSO4 dengan basa biasanya akan menghasilkan diol, lalu dengan HBr akan menghasilkan alkil halida. Nah, sebenarnya nggak cuma 4 ini, ada juga banyak yang lain tapi mungkin tidak disebutkan. Mungkin kalau teman-teman ingat banyak ya reaksi alkena, ada yang nanti sama bisa juga dengan KMNO4, ada kalau misalkan dengan KMNO4 dingin itu akan menghasilkan diol, sedangkan KMNO4 panas akan menghasilkan fragmentasi atau cleavage oksidatif atau pemotongan secara oksidatif. Ada juga ozonolisis dan segala macam. Nah, reaksi-reaksi yang seperti itu jangan sampai dilupain. Oke. Diingat-ingat lagi. Nah, sekarang kita ke turunan terpen atau terpenoids. Nah, sebenarnya senyawa-senyawa terpen ini tuh tersusun dari monomer yang kita sebut sebagai isoprena. Nah, isoprena itu seperti ini strukturnya ya. Nah, yang jelas dalam suatu molekul si isoprena ini bisa dalam bentuk ikatan rangkap seperti ini atau dalam bentuk ikatan tunggal. Karena pada kenyataannya pada pembentukan terpen ataupun terpenoid itu bisa terjadi melalui reaksi polimerisasi radikal ataupun polimerisasi adisi. Tapi biasanya yang paling sering adalah polimerisasi radikal. Nah, terpen itu berdasarkan jumlah karbonnya, kerangka penyusunnya itu dibagi menjadi beberapa kelas. Ada yang disebut sebagai monoterpen, ada yang sesquiterpen, ada yang diterpen, ataupun triterpen, tergantung jumlah ton karbonnya. Nah, ini dihafal aja, karena ya nggak ada logikanya sih, itu tinggal, kan namanya juga nama ya, jadi dihafal aja. Nah, ini contoh pembentukan dari senyawa terpen. Nah, di sini contohnya dari kepala ke ekor, terus kepala ke ekor lagi. Nanti bisa juga kepala ekor, ekor kepala juga bisa. Nah, bisa dua bentuk. Nah, di sini contoh senyawa terpen itu ada limonen, betapinen, mentol, dan geraniol. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita fragmentasikan. Sini sampai di sini akan menghasilkan dua molekul terpen seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat tadi monomer terpen kan mungkin teman-teman ingat ya, kan seperti ini harusnya. Dia 2 metil 1,3 butadiena. Nah, kenapa dari 1,3 butadiena ini bisa menjadi molekul seperti ini? Karena tadi kita ingat bahwa si terpen ini bisa mengalami polimerisasi secara radikal.
Dalam artian kalau kita bikin mekanismenya di sini, nah, yang pertama, ini kan misalkan ini, kepala, misalkan ini ekor ya. Ini kepala, ini ekornya. Nah, jangan lihat terlalu sempit. Nah, sini. Nah, yang pertama, si ikatan tangkap 2 ini kan mengandung satu ikatan itu kan mengandung 2 elektron. Nah, satu elektron itu digunakan ke sini, satu elektron lagi dikasih ke sini. Tadi kenapa aku keluar sendiri ya? Serem banget. Oke, lanjut. Bentar ya. Tadi sampai mana tadi pas? Tadi sampai yang, apa namanya, isopren udah dijelasin belum? Aku belum keluar tadi kan ya? Isopren masih, Kak. Oke. Bentar ya, kaget loh tiba-tiba keluar sendiri. Oke. Yes. Nah, tadi yang aku ulangi lagi ya mekanismenya. Jadi tadi kan, di sini ya, ini misalkan unit isopren yang satu, ini unit isopren yang dua. Jadi dia akan mengalami reaksi radikal, yang satunya kasih ke karbon yang kiri, yang satunya kasih karbon yang ke kanan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini tuh bisa terjadi dengan adanya bantuan sinar UV. Sinar UV itu menyebabkan energi dari molekul itu bisa lebih tinggi. Nah, energi yang tinggi ini bisa menyebabkan perpecahan atau pemutusan ikatan secara heterolitik. Kan ada dua, kan ada yang homolitik, ada yang heterolitik. Sorry, dengan adanya UV ini bisa terjadi pemutusan secara homolitik, di mana satu ikatan itu akan terbagi ke dalam dua atom. Nah, di sini satu ikatan tangkap ini akan terbagi menjadi seperti ini, lalu satunya lagi seperti ini. Nah, kalau kita pelan-pelankan, dia akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini radikal, radikal. Nah, lalu radikal yang di sebelah kiri ini akan bergabung dengan hidrogen yang nantinya lepas dari molekul yang lain. Nah, contohnya di sini. Ini kan nanti ke sini lagi untuk ikatan. Kalau ini ke sini, dan ini ke ini. Jadi hidrogen yang bebas yang ada di dalam larutan ataupun dalam sistem itu akan berikatan dengan C radikal ini. Nah, sehingga dia akan menghasilkan ini juga nanti. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini akan bergabung jadi satu ikatan, dan yang ini, yang ujung kanan ini akan mencari isopren yang baru atau monomer yang baru untuk memperpanjang diri. Sehingga mereka berdua akan bergabung menjadi seperti ini. Dan seterusnya. Nah, kira-kira. Oke. Nah, lalu kalau kita lihat di sini ini kan ada turunan dari tadi geraniol, juga isopren, mentol juga isopren. Jadi yang aku bilang tadi bahwa kalau teman-teman lihat suatu molekul itu tuh jangan jangan memindsetkan atau memastikan bahwa dia harus seperti ini bentuknya. Nah, nggak mesti seperti ini karena tadi dalam satu molekul dia bisa mengalami reaksi yang menyebabkan ikatan tangkapnya berubah. Nah, sebenarnya yang terpenting dari struktur isoprena atau monomer isoprena dalam satu molekul itu adalah bentuk 2-metil butana ini. Nah, ini yang ciri khasnya. Jadi harus seperti ini bentuknya. Ada 5 karbon di mana di posisi karbon nomor 2 itu adalah gugus metil. Itu adalah salah satu contoh isopren. Nah, ini salah satu contoh terpen yaitu beta karoten, alfa karoten sama gamma karoten. Kalau kita lihat kan unitnya berulang-ulang ya di sini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini jelas banget itu turunan dari isopren kalau kita lihat. Oke. Lanjut.
Nah, ini ada karet alam yang juga sama dari isoprena, yang kemudian bisa mengalami vulkanisasi untuk membentuk karet seperti ini nanti. Oke, mmm, nah sekarang kita ke si steroid ini. Nah, steroid ini juga salah satu contoh dari jenis lipid. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya kan tadi yang kita ngebahas lipid itu, inti dari lipid itu adalah suatu molekul yang aku bilang seringnya ya, ini seringnya lipid itu adalah molekul yang punya sisi polar dan sisi yang non polar. Nah, sama halnya dengan steroid. Steroid juga kadang-kadang ada memiliki sisi polar dan sisi non polar, tapi nggak semuanya, seringnya aja. Makanya tadi sebenarnya yang paling penting itu adalah si lipid itu adalah senyawa yang larut dalam pelarut non polar. Contohnya steroid ini bisa digambarkan dalam bentuk seperti ini atau dalam bentuk konformasi kursi. Nah, tergantung dari bentuk si strukturnya seperti apa. Nah, di steroid ini dia punya 4 cincin, ada cincin A, B, C, dan D. Dan yang membedakan antara, satu jenis steroid dengan steroid yang lainnya itu adalah di bagian C nomor 17. Nah, di bagian karbon 17 ini yang akan membedakan steroid yang satu dengan steroid yang lainnya. Oke. Nah, ini, contoh steroid. Tadi, perbedaan, beberapa jenis kelas steroid, ada yang ada metilnya, ada yang nggak ada metilnya, dan segala macam. Nah, ini, untuk, perbedaannya, kalau misalkan si karbon 17-nya ini diganti dengan hidrogen, kita namakan androsten. Kalau misalkan diganti dengan metil atau dengan hidrogen, kita namakan dengan, estran, dan seterusnya. Kalau misalkan ada 2,6 dimetil oktana, kita namakan sebagai, eee, kolestran. Nah, ini kolestran ini salah satu turunannya adalah kolesterol, yang kita biasa dengar. Nah, ini kolesterol. Ini adalah tadi, si kolestran itu. Si R-nya digantikan sama si gugus ini, oke. Nah, si kolesterol ini punya 2 sisi. Kalau teman-teman lihat ini sisi yang nonpolar, nih, sisi nonpolar, ini sisi yang polar, oke. Nah, ini adalah jenis kolesterol, ada kolesterol baik dan kolesterol jahat. Ini kalau teman-teman belajar juga di metabolisme, ntar bakal tahu bedanya apa. Kalau di sini aku jelasin bedanya tuh ya kolesterol jahat, atau si LDL ini bisa menyebabkan nanti adanya penimbunan lemak yang ada pada pembuluh darah. Jadi kalau misalnya kita punya pembuluh darah itu kan, fungsinya pembuluh darah itu kan untuk tempat aliran darah ya, tempat, sel darah merah untuk mengalir. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita punya kelebihan LDL di sini atau kebanyakan LDL, maka si LDL ini dapat pergi bebas ke, aliran darah atau ke pembuluh darah, sehingga si LDL ini bisa menempel ke bagian pembuluh darah. Jadi misalnya kita punya pembuluh darah ini, nah si LDL-nya itu bisa nempel-nempel di sini, di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Nah, akibatnya, karena penempelan si LDL ini menyebabkan sel darah merah akan lebih sulit untuk mengalir atau darah akan lebih sulit untuk mengalir, sehingga laju alirnya akan semakin lambat. Nah, lambatnya, laju alir ini itu bisa menyebabkan beberapa, penyakit, bisa serangan jantung dan segala macam, kan bahaya. Makanya kadang-kadang orang suka bilang, tidak mengandung kolesterol jahat atau mengandung kolesterol yang baik. Nah, kalau si HDL sendiri itu adalah kenapa disebut kolesterol baik, karena HDL ini bisa mengurangi kadar LDL, gitu. Nah, ini salah satu contoh, turunan dari steroid itu adalah hormon. Hormon tuh salah satu bentuk dari steroid, yang di mana tadi perbedaannya itu biasanya pada si karbon 17-nya. Kalau misalkan pada, steroid-steroid yang tadi itu adalah gugus alkil, kalau yang ini ada pada, gugusnya adalah gugus alkohol ataupun gugus keton. Ya, ini juga salah satu contoh hormon aja. Nah, ini juga salah satu contoh hormon, dibaca aja nanti. Nah, ini, juga sama hormon dan vitamin D. Salah satu contoh dari steroid, kita skip aja. Juga contoh steroid yang lain, juga prostaglin, contoh steroid yang lain. Nah, lalu jenis lipid yang lain itu ada namanya fosfolipid. Nah, fosfolipid ini itu sangat mirip dengan yang namanya triacylglycerol tadi. Bedanya apa? Kalau misalkan triacylglycerol tadi kan CH2, CH2,
O, C, O, R. Nih, jelek banget. O, C, O, R, O, C, O, R. Nah, bedanya salah satu rantai asam lemak atau salah satu rantai yang ada di sini ataupun di tengah ataupun di atas itu diganti dengan gugus fosfat. Makanya kita sebut sebagai fosfolipid. Nah, contohnya di sini di karbon nomor 3 atau karbon nomor 1 dia digantikan oleh gugus fosfat. Jadi tadi si alkilnya atau asam lemaknya itu digantikan sama gugus fosfat hingga dia menjadi fosfolipid. Nah, apa namanya, si gugus fosfat ini itu bisa mengikat berbagai macam gugus, bisa mengikat kolin, ataupun bisa mengikat etanol amin, serin, dan segala macam. Makanya, sering banget nanti disebut sebagai ada fosfatidilkolin, fosfatidilserin, dan yang lainnya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari si gugus atau jenis lipid fosfolipid. Oke. Nah, ini contohnya tadi contoh fosfatidanya ada banyak. Nah, di sini kalau kita lihat, ini kan kalau misalkan bentuk, apa namanya, yang paling sederhananya itu kan kalau misalkan ininya OH. Nah, kalau ininya si H-nya ini digantikan sama gugus-gugus ini, maka namanya menjadi seperti ini, ada fosfatidilkolin, ini contohnya. Nah, ini kan dari kolin, jadi fosfatidilkolin, ini fosfatidil etanol amin, ini fosfatidilserin, ini fosfatidil, eee, nah, kita di sini kan O yang di sini mengikat si gugus yang tadi. Sini jadi jenis dari si oke. Nah, lahat itu nggak harus ada di posisi di sini. Boleh-boleh aja dia ada di sini, di atas sini, si kolinnya boleh di atas, atau boleh di tengah, ataupun boleh di bawah, atau dua-duanya juga boleh. Jadi tergantung bentuk fosfolipidnya seperti apa. Nah, ini kita sebut sebagai nanti dari fosfolipid itu sebut sebagai fosfolipid bilayer. Nah, kalau teman-teman lihat, fosfolipid ini mempunyai dua sisi juga. Ada sisi polar, ada sisi yang non polar. Nah, RR ini kan non polar ya, non polar, non polar. Nah, sisi-sisi yang polar kita gambarkan sebagai kepala yang bulat, sisi yang polar. Sedangkan yang non polar seperti ini. Bentuknya cacing-cacing. Nah, si fosfolipid ini dia bisa membentuk dua lapisan atau disebut sebagai bilayer. Nah, lapisan fosfolipid ini sangat berguna ya, untuk membran sel. Jadi, sel yang ada di tubuh kita itu memiliki lapisan yang terdiri atau tersusun dari fosfolipid. Jadi, si fosfolipid ini berperan penting dalam proses perlindungan sel kita. Jadi, biar sel kita tuh terjaga dan juga tidak dimasuki oleh berbagai macam apa namanya senyawa-senyawa yang berbahaya. Jadi kan kalau misalkan teman-teman tahu, misalkan ini daerah luar, ini daerah dalam. Nah, jadi si fosfolipid bilayer itu bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia melindungi dengan dua lapisan. Lapisan di sini satu, ini lapisan kedua. Nah, ini bagian non polarnya. Ini non polar. Ini bagian polar, kepala-kepalanya. Oke. Nah, itulah fungsi dari si fosfolipid. Nah, ini contohnya tadi, ini disebut sebagai skema protein. Nah, ini ada protein integral, protein periferal, dan yang lain-lainnya. Oke, ini menurut mosaic fluid model namanya. Seperti ini. Nah, ini bagian fosfolipidnya. Teman-teman lihat, nih ada kepala-kepala lucu nih. Nah, ini fosfolipid. Oke. Nah, lalu di bagian lipid yang lain itu disebut sebagai sphingolipid. Nah, sphingolipid ini sebenarnya agak berbeda dengan fosfolipid ataupun dengan si apa namanya triacylglycerol, tapi sebenarnya punya kerangka struktur yang sama kalau teman-teman lihat, ya kan. Ini ada CH2, ini ada CH2, sorry, ini ada CH2, CH2 atau CH2. Jadi asal dasar strukturnya seperti ini. CH2, CH2, CH2. Nah, ini O, ini O, ini O, ataupun yang lainnya, terserah bebas. Nah, itu sebenarnya adalah dasar struktur dari si lipid ini. Kalau sphingolipid seperti ini bentuknya. Ini paling sederhana, sphingosine.
Terus ada sphingomyelin dan segala macam. Sphingolipid ini juga banyak berperan dalam proses transfer pesan atau neuron. Nah, itu berperan dalam situ, dalam saraf. Nah, ini juga salah satu turunan lipid, wax. Nah, di sini contoh turunannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tentang lipid sebelum kita ke bahasan lain, ke protein. Maaf ya suaranya agak serak-serak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke nih. Kita ke protein. Juga antara aku pilih-pilih yang penting mana yang enggak. Nah, protein ini merupakan salah satu biomolekul yang penting selain polisakarida dan asam nukleat. Nah, protein ini tersusun atas asam-asam amino. Dan sebenarnya asam-asam amino yang ada di alam itu ada 20. Kalau misalnya ditanya ada berapa jumlah asam amino yang ada di alam, itu ada, dan yang penting dan di alam, itu ada 20. Sedangkan adapun asam-asam amino yang sintesis atau buatan, itu contohnya cysteine dan hidroksiprolin. Nah, protein ini berguna di banyak aspek, bisa di otot, bisa dalam bentuk membran, ada juga bisa berperan sebagai enzim. Kita tahu bahwa enzim itu adalah juga protein. Lanjut. Nah, struktur asam amino itu seperti ini. Jadi asam amino itu mempunyai struktur umum seperti ini. Ada gugus aminanya, ada gugus karboksilatnya, ada hidrogennya, dan ada R-nya. Nah, semua asam amino itu bersifat kiral kecuali glisin. Nah, ini sering ditanyain ya. Jadi, semua asam amino itu bersifat kiral kecuali glisin. Nah, kenapa glisin nggak kiral? Karena pada glisin, R-nya itu sama dengan hidrogen. Jadi, NH2, C, H, H, CO2H. Nah, makanya kita sebut sebagai non-kiral atau nggak kiral, karena di sini ada dua atom yang sama. Nah, kemudian tadi udah aku jelasin ada 20 asam amino yang ada di alam dan duanya itu dan beberapa banyak itu yang buatan. Nah, yang dari sekian banyak yang kita buat yang terkenal itu ada hidroksiprolin dan cysteine. Sebenarnya ada juga nanti histamin juga terkenal. Nah, cysteine itu dibuat dari dua molekul cysteine yang kita gabungkan. Kan kita tahu bahwa cysteine itu punya gugus samping SH atau sulfida seperti ini yang bisa bergabung dengan sesama cysteine membentuk cysteine. Nah, asam amino ini dibagi menjadi asam amino yang esensial dan asam amino yang non esensial. Nah, maksudnya apa? Asam amino yang esensial itu adalah asam amino yang tidak bisa tubuh kita sintesis. Itu adalah asam amino yang esensial. Jadi, esensial ataupun tidak itu bergantung pada tubuh manusia. Jadi kalau buat asam amino yang esensial itu yang tidak bisa kita sintesis sendiri, sedangkan yang non esensial itu bisa kita sintesis sendiri. Nah, lalu si asam amino ini berdasarkan gugus sampingnya itu terbagi menjadi asam amino yang netral ataupun yang bermuatan. Ada juga orang yang bilang terbagi menjadi gugus samping non polar, polar tak bermuatan ataupun polar yang bermuatan. Nah, di sini ada penamaan 1 huruf dan juga 3 huruf dari macam-macam asam amino. Nah, teman-teman jangan lupa dihafal. Oke? Ya, terserah sih sebenarnya. Tapi nggak tahu ya kalau buat SOP dihafal atau enggak. Tapi baiknya diingat-ingat aja strukturnya. Nah, setiap asam amino itu punya minimal 2 pKa. Kenapa punya 2 pKa? Kalau kita lihat di sini, secara strukturnya, ya. Nah, sini kan kalau kita tahu bahwa asam amino itu kan secara umumnya kalau dalam bentuk asam itu akan bentuk spesies seperti ini. Nah, pKa yang pertama itu adalah pKa atau
Ka untuk melepaskan proton dari gugus karboksil atau COOH, sehingga nanti menjadi COO-. Nah, itu adalah pKa yang pertama. Lalu, astagfirullah. Nah, sinilah. Nah, lalu pKa yang kedua itu adalah pKa atau Ka yang hasil dari pelepasan proton dari gugus amonium. Nah, ini Ka 2. Sehingga menjadi seperti ini. Ada. Nah, itu tadi bedanya pKa 1 dan pKa 2. Nah, makanya pKa 1 itu pasti lebih kecil dibandingkan pKa 2. Kalau teman-teman lihat. Artinya, ya secara logika bahwa proton dari gugus karboksilat akan lebih mudah dibandingkan proton dari gugus NH3+. Makanya nilai pKa 1-nya lebih kecil. Kalau pKa 1-nya kecil, berarti kan Ka-nya besar. Kalau Ka besar, berarti semakin mudah melepas proton. Nah, akan tetapi untuk beberapa asam amino yang memiliki gugus samping yang mengandung proton asam, itu bisa dilepaskan. Makanya beberapa asam amino itu punya pKa 3. Contohnya, misalkan ini, tirosin. Tirosin memiliki gugus fenol, di sini ada OH, di mana kita tahu bahwa fenol itu bersifat asam. Makanya di sini pada tirosin, hidrogen yang mengikat O pada gugus fenol ini bisa mengalami deprotonasi atau lepas. Makanya tirosin ini punya nilai pKa 3. Ataupun sistein juga bisa lepas, makanya punya nilai pKa 3 juga. Ini teman-teman di DDKH udah belajar ya, cara menghitung PI dan segala macam, nanti diingat-ingat lagi bagaimana cara menghitung PI. Nah, ini tadi aku jelasin contoh bentuk disosiasi atau ionisasi dari si asam amino. Nah, apabila asam amino itu bermuatan 0, saat muatannya sama dengan 0, maka kita sebut sebagai dia Zwitter ion, atau dia istilahnya muatannya itu netral. Nah, si asam amino ini dari muatannya kita bisa nanti nentuin nilai PI-nya. Dari PI-nya kita bisa misah-misahin dari asam aminonya. Ingat-ingat bahwa dalam kondisi asam amino itu pasti dalam bentuk kationik seperti ini. Tadi kan kenapa kationik? Karena tadi COO-nya masih lengkap, ada H-nya, terus amonianya bermuatan positif. Sedangkan dalam pH yang tinggi, dia akan bermuatan negatif, atau kita sebut sebagai anionik. Oke, itu teman-teman ingat ya. Sedangkan dalam PI atau titik isoelektrik, dia bermuatan 0. Nah, ini contoh ionisasi dari asam amino. Di sini ada alanin, contohnya teman-teman bisa lihat sendiri. Saat pKa 1 dia akan melepaskan proton dari karboksilat membentuk ini. Lalu setelah pKa 2 dia akan melepaskan proton dari ion amonium sehingga bentuk seperti ini. Nah, ini yang kationik, ini netral, ini yang anionik. Oke, ini kurvanya, kurva titrasi dengan penambahan OH- terhadap pH asam amino tertentu, dan juga di sini kita bisa lihat di mana letak struktur yang dominan. Misalkan di pH sekian, struktur yang dominan siapa. Itu juga aku nggak tahu ya kalian dibahas atau enggak sampai situ. Oke, ini contoh tadi lisin. Kalau lisin itu kan dia punya gugus samping, ada ion amonium juga. Jadi gugus sampingnya lisin itu punya gugus amonia atau amonium. Makanya di sini dia punya 3 pKa. pKa 1, pKa 2, pKa 3. Tuh. Oke. Nah, buat sintesis asam amino, asam amino yang kita bahas dalam protein itu adalah asam amino alfa. Kadang ada juga asam amino yang beta ataupun gamma. Jadi maksudnya alfa, beta, gamma itu seperti ini. Misalkan ini COOH, ini R, ini H, ini NH2. Nah, ini adalah asam amino alfa. Kenapa? Karena gugus aminanya terikat pada karbon alfa. Karbon alfa itu karbon yang bersebelahan dengan gugus fungsi. Kalau kita lihat di sini ada gugus fungsi karboksilat, maka C yang di sini adalah C alfa. Sedangkan asam amino yang beta, contohnya seperti ini. Nah, ini malah gamma, sorry. Ini adalah salah satu contoh asam amino yang gamma, karena gugus aminanya itu terikat pada karbon gamma. Ada juga yang beta dan seterusnya. Makanya yang kita pelajari sekarang adalah asam amino yang alfa.
Nah, buat sintesis asam amino ini bisa pakai sintesis dengan menggunakan alkil halida dengan amonia berlebih. Nah, kekurangan dari reaksi ini adalah menghasilkan banyak campuran. Teman-teman kan ingat juga bahwa setelah terbentuknya amina primer ini, maka bisa terbentuk amina sekunder dan amina tersier. Itu merupakan campuran produk yang mengganggu kita, sehingga mekanisme reaksi ini tuh sangat tidak dianjurkan atau untuk dilakukan. Nah, yang lebih prefer untuk dilakukan itu adalah dengan menggunakan kalium ftalamida seperti ini. Nah, dengan menggunakan kalium ftalamida, maka kita bisa menghasilkan asam amino yang lebih murni. Contohnya ini, glisin dengan persentase 85%. Oke, nah kalau teman-teman lihat mekanisme reaksinya di sini, ada N yang bermuatan negatif akan menyerang karbon yang mengikat halida atau Cl yang menghasilkan senyawa ini, senyawa intermediat ini, lalu senyawa ini dihidrolisis, di mana OH- akan menyerang karbonil. Dia naik, turun, dan lepas. Itu contoh mekanisme dari reaksi sintesis in Gabriel ya, namanya sintesis Gabriel dengan menggunakan kalium ftalamida. Nah, ada juga Strecker sintesis di mana kita menggunakan prekursor dasar dari aldehid. Nah, dari aldehid sering juga disebut nanti seperti ini, aldehid direaksikan dengan NH4Cl lalu dengan NaCN misalkan. Nah, ini juga bisa. Ini juga salah satu contoh reaksi Strecker, sama aja. Ini dari aldehid ini dengan bantuan amonium klorida ataupun dengan amonia dengan asam sianida itu akan menghasilkan asam alfa amino. Oke. Yang pertama nanti NH3-nya menyerang karbon-karbonil membentuk imina. Saat terbentuk imina, nanti ion sianidanya menyerang karbon, kemudian akan terbentuk aminonitril. Nah, aminonitril ini kemudian kita hidrolisis sehingga menjadi karboksilat. Nanti CN-nya menjadi ion karboksilat. Nah, disebut sebagai asam amino. Nah, ini untuk membuat asam amino yang memiliki konfigurasi yang L. Nah, oh ya teman-teman, seperti teman-teman tahu juga bahwa bedanya asam amino dengan karbohidrat, kalau karbohidrat itu sering banget dalam bentuk D. Jadi, hampir semua karbohidrat itu ada dalam bentuk D. Sedangkan kalau misalkan asam amino itu ada dalam bentuk L. Nah, D sama L itu merupakan konfigurasi dari proyeksi Fischer, bergantung pada karbon chiral yang paling ujung. Itu asal mulanya adanya proyeksi D sama R. Oke. Lalu di sini ada juga sintesis L-dopa atau asam amino L. Nah, ini contoh sintesisnya. Nah, teman-teman lihat sendiri. Nah, dari senyawa ini kemudian direaksikan, dihidrogenasi dulu sehingga menjadi seperti ini, lalu kemudian dihidrolisis. Oke, ini juga ada. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang polipeptida atau protein. Nah, protein ini kan tersusun dari beberapa asam-asam amino. Jadi, asam amino satu dengan asam amino yang lain itu bisa bergabung membentuk suatu dimer ataupun polimer. Nah, polimer-polimer ini kita sebut sebagai polipeptida. Kenapa kita sebut sebagai polipeptida? Karena pada protein ini memiliki ikatan peptida seperti ini. Nah, karena dia banyak, kita sebut sebagai polipeptida. Nah, ingat bahwa apabila suatu polipeptida itu punya N, kalau misalkan kan 2 asam amino, misalkan A1 dengan A2 bergabung, itu akan menghasilkan satu ikatan peptida. Nah, kalau misalkan kita punya N ikatan peptida, maka dia akan menghasilkan N plus 1 asam amino. Itu pasti. Jadi kalau misalkan kita punya 90 ikatan peptida, berarti dia menghasilkan 91 residu asam amino. Oke. Nah, ini contoh dari sintesis di peptida. Di sini ada di peptida dari glisin dan valin. Nah, perlu teman-teman tahu juga pada polipeptida ini ada beberapa terminologi. Yang pertama itu ada N-terminal dan C-terminal. Nah, N-terminal ini adalah suatu asam amino yang letaknya pada ujung N namanya. Jadi asam amino itu si protein itu kan
kan misalkan kita punya protein nih panjang, misalkan berbelit-belit seperti ini. Nah, itu pun pasti punya dua ujung, ada ujung N-nya dan ada ujung C-nya. N itu ujung paling awal, C itu ujung yang paling akhir. Jadi kalau misalkan kita punya 500 asam amino di sini, maka asam amino nomor 1 itu ujung N-nya, dan nomor 500 itu ada ujung C-nya. Adalah terminologi dalam protein. Nah, kalau yang kasus yang di sini, yang di kiri, ini ujung N-nya adalah si glisin dan ujung C-nya adalah si valin. Kalau yang kanan sebaliknya, ujung N-nya valin, ujung C-nya glisin. Nah, si asam-asam amino itu bisa mengalami hidrolisis, menghasilkan residu-residunya. Nah, ini udah kalau yang slide ini tuh ngejelasin tentang hidrolisis dari protein. Jadi, bagaimana cara kita bisa mengisolasi atau mengetahui asam amino apa saja yang ada pada protein tersebut. Salah satunya dengan cara melakukan hidrolisis. Nah, hidrolisis itu bisa menggunakan ninhidrin untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya si asam amino ini. Karena gugus amina pada asam amino itu akan bereaksi dengan ninhidrin untuk membentuk senyawa yang berwarna ungu ini, purple anion, yang kemudian bisa kita pisahkan nanti. Nah, salah satu cara untuk menentukan struktur primer atau struktur protein dari suatu mengetahui sequence asam amino dari struktur protein itu, kita bisa menggunakan namanya degradasi Edman. Nah, degradasi Edman ini adalah salah satu cara yang setahu aku paling pertama kita gunakan. Kenapa? Karena degradasi Edman ini dia mengidentifikasi suatu sequence asam amino itu satu-satu dari ujung N sampai nanti ujung C. Contoh ya, misalkan kita punya seperti ini misalkan ya. Jangan deh. Misalkan ini ujung N, ini ujung C. Nah, si Edman ini dia melakukan sequencing atau melakukan mengidentifikasi asam amino itu dari satu-satu. Jadi pertama ujung N-nya dipotong dulu. Setelah dipotong, yang bagian sini dipotong. Jadi ujung N baru. Dipotong jadi ujung N yang baru. Dipotong jadi ujung N yang baru. Dipotong jadi ujung N yang baru lagi. Jadi benar-benar satu-satu untuk menentukan si struktur sequencing asam aminonya. Nah, reagen yang digunakan adalah reagen isosianat ini, kalau kita lihat. Nah, kemudian si reagen ini, kita tahu bahwa si N, ini kan punya PEB ya, dia bisa menyerang karbon, yang kemudian nanti ikatan tangkap CS-nya jadi lepas. Sehingga nanti kalau kita lihat mekanismenya, dia akan bentuk siklik. Nggak ada di sini ya? Ya, nggak ada. Jadi dia akan bentuk siklik sebenarnya nanti. Siklik 5 antara, ini kan nanti S ya. S ini akan menyerang, nih, dia akan menyerang karbon yang ada di sini, sehingga akan membentuk siklik seperti ini. N, C, S, 1, 2, siklik ya. C, 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 N, nah seperti ini. Dan seterusnya. Nah, dengan bentuk siklik 5 seperti ini. Yang kemudian nanti siklik 5 ini dengan asam amino yang sebelah kanannya itu akan terpisah. Makanya tadi aku bilang dia bisa melakukan sequencing satu-satu. Jadi N-terminalnya dipotong dulu, terus jadi N-terminal yang baru. Dipotong lagi, jadi N-terminal yang baru lagi. Gitu. Nah, ini tadi contoh hasil dari degradasi Edman. Jadi akan muncul satu-satu perlahan-lahan di sini dari faktor retensinya. Oke, nah selain degradasi Edman, ada pun namanya Sanger. Nah, Sanger ini cuma bisa mengidentifikasi N-terminalnya saja. Nah, jadi kalau teman-teman bingung, apa sih bedanya Sanger dan juga Edman? Nah, aku ulangi, kalau Edman itu bisa sampai menentukan semua susunan asam aminonya. Karena kalau kita lihat, di Edman ini, setelah si ini bereaksi, nah, dia nggak akan terhidrolisis. Jadi kan ini putus nih. Nah, si bagian R atau asam amino yang lainnya itu tetap menyambung. Misalkan ada 10 asam amino sama reagen Edman. Nah, kan menjadi add 1 dengan 9 asam amino yang lain. 9 asam amino. Nah, saat ini putus, ke-9-9-nya ini masih utuh, tidak mengalami reaksi apa-apa, jadi masih bergabung. Lalu dari 9 ini dipotong lagi 1, dipotong lagi 1. Nah, sedangkan kalau Sanger itu tidak. Sanger itu saat si ujung N-nya itu udah bereaksi dengan si reagen DNF FB ini, maka si ujung yang lainnya ini, yang hijau ini, itu akan
mengalami hidrolisis. Jadi kalau misalnya kita punya 10 sama reagen DNFB si Sanger, reaksi nih. Jadi misalkan Sanger yang pertama N-terminal, lalu 9 asam amino lain. Biar nggak bingung. 9 asam amino yang lain. Nah, maka pada saat ini putus nanti 9 asam amino ini akan mengalami hidrolisis. Jadi si nona peptida yang ada di sebelah kanan ini itu akan mengalami hidrolisis menjadi pecah, bercampur sehingga kita nggak bisa lagi nentuin struktur yang keduanya yang sebelah N-terminal. Sedangkan kalau misalkan Edman tadi setelah N-terminalnya lepas, maka asam amino yang ada di sebelah kanannya N-terminal itu bisa kita tentukan strukturnya seperti apa, karena dia tidak menghidrolisis si polipeptida yang ada di sebelah kanan ini. Seperti itu bedanya. Nah, untuk mekanisme reaksinya si Sanger ini kenapa bisa terjadi? Kalau teman-teman ingat lagi, ini adalah mekanisme substitusi substitusi nukleofilik benzena atau disebut sebagai SNAR. Nah, SNAR ini bisa terjadi kalau misalkan suatu living group itu berposisi berposisi orto atau para terhadap EWG. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada gugus nitro yang merupakan EWG, sehingga dia bisa mengalami reaksi substitusi. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini si F, ini si N misalkan. Oh. Nah, jadi si elektron yang ada di sini bisa terikat ke sini, lalu ini bisa pindah ke sini, ini bisa ke sini, sehingga akan menghasilkan spesies seperti ini. Nah, ini akan bermuatan positif. Salah. Maaf. Ini contohnya ya. Nah, jadi pas dia di sini, dia berputar dulu. Gini aja deh. Biar gampang. Nah, jadi dia berputar ke sini, sehingga nanti si karbon ini akan bermuatan positif. Nah, karbon positif ini disebut sebagai elektrofil yang akan diserang dengan suatu nukleofil. Contohnya adalah si molekul N-terminal dari si polipeptida. Ini akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian akan dipisahkan, dihidrolisis untuk menjadi sekuens-sekuensnya. Nah, untuk C-terminal sendiri untuk melakukan analisisnya itu dengan menggunakan enzim karboksipeptidase. Nah, aku punya list enzim-enzimnya itu apa aja, tinggal dibaca aja, dihafalin ya, jangan lupa soalnya soal tahun sebelumnya itu benar-benar hafalan. Jadi kita harus ngapalin enzimnya itu enzim apa dan dia menghidrolisis asam amino bagian apa. Nah, ini contoh analisis sequencing dari urutan polipeptida. Nah, misalkan kita punya polipeptida seperti ini, ada valin, ada 2 valin, ada leusin sama histidin dan fenilalanin. Kemudian setelah dilakukan Sanger analisis dengan menggunakan DNFB, diketahui bahwa valin merupakan N-terminal, makanya kita taruh di depan valin. Lalu dengan menggunakan enzim karboksipeptidase, kita diketahui bahwa leusin merupakan C-terminal. Nah, ya udah, berarti kita tinggal menyusun ada 3 kemungkinan ini kan tengah-tengah. Nah, setelah melakukan hidrolisis parsial, diketahui bentuknya seperti ini. Val-His, His-Val, Val-P, dan P-Leu. Maka di sini kalau teman-teman lihat, kalau misalkan ada kayak hidrolisis parsial seperti ini, maka dia akan seperti ini. Jadi yang akan sama bentuknya itu akan nah. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ada Val-His, His-Val, berarti itu artinya dari valin, histidin, valin, fenilalanin, baru leusin. Jadi ini tuh istilahnya tuh kayak sambungannya. Nah, seperti itu. Nah, contoh ya, ini kalau misalkan aku punya seperti ini. Misalkan aku punya histidin, setelah hidrolisis parsial ya, histidin, leusin, arginin. Misalkan arginin, terus valin, metionin. Misalkan val, met, perin. Nah, terus kalau ditanya bagaimana sekuens asam aminonya, berarti histidin,
leusin, arginin, valin, metionin, serin. Nah, seperti ini. Jadi histidin, leusin, arginin. Nah, sini kan argininnya ketemu dengan yang ini lagi. Baru valin, metionin, metioninnya ketemu di sini, valin metioninnya, baru sisanya serin. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk cara menentukan apa namanya struktur atau sequence asam amino atau polipeptida dari apa namanya hidrolisis parsial. Nah, ini contoh dari oksitosin. Oksitosin itu salah satu apa namanya protein yang mempunyai asam amino seperti ini. Oke. Lewat ini insulin yang punya dua rantai, ada rantai alfa, rantai A dan rantai B. Insulin ini adalah suatu hormon yang berperan untuk mengantarkan glukosa ke dalam sel. Nah, untuk membuat protein sendiri atau polipeptida sendiri itu sebenarnya kalau teman-teman bingung ada secara garis besar aku rangkum ya, biar nggak pusing itu pertama seperti ini. Jadi kan kita tahu misalkan kalau misalkan polipeptida itu kan ada dua asam amino satu, ini satu, dengan asam amino yang punya lagi. Nah, proses pembuatan si polipeptida ini, kita tentuin dulu nih, mana yang merupakan N-terminal ataupun C-terminal. Nah, si N-terminal, kan N-terminal itu adalah N yang paling kiri, maka si N-terminal ini harus melakukan proteksi di gugus aminanya. Nah, kenapa melakukan proteksi? Misalkan ini glisin. Ini misalkan apa namanya alanin. Nah, kalau misalkan si N-terminal dari glisin ini tinggal kita proteksi, maka dia bisa menghasilkan nanti GG. Jadi dia bisa menyerang dirinya sendiri. Oke? Jadi makanya kita harus melakukan proteksi. Nah, kemudian yang kedua, karbon karboksilat dari yang sebelah kanan itu juga harus mengalami proteksi. Jadi ini mengalami proteksi, ini juga mengalami proteksi. Nah, fungsinya juga apa proteksi? Kalau ini nggak diproteksi, tadi balik lagi, kemungkinan nanti akan dihasilkan alanin glisin. Jadi kan tadi kita pengennya bikin glisin alanin. Ini kita pengen. Nah, karena C-nya nggak terproteksi, bisa nanti mungkin menghasilkan alanin glisin. Nah, makanya C karbonil yang sebelah kanan itu harus kita proteksi. Oke, ada dua yang diproteksi ya. N sebelah kiri dan karbon asam amino yang sebelah kanannya. Lalu setelah kita proteksi kedua ini, kita lakukan aktivasi. Kita aktifkan C yang ada di sebelah kiri, karbonil pada asam amino yang kiri. Nah, fungsinya yang diaktifasi ini adalah untuk mempercepat reaksinya. Jadi, mempermudah si NH2 ini menyerang si karbon yang ini. Itu fungsi dari si apa namanya aktivasi. Nah, gugus-gugus proteksi, tadi kan ada dua ya, aktivasi dan proteksi, itu bisa bermacam-macam. Bisa namanya nanti BOC2, itu reagennya, sehingga akan menghasilkan nanti, kalau teman-teman tahu, misalkan kita punya lisin yang dikasih apa namanya reagen BOC2 nanti menjadi lisin BOK. Nah, seperti itu. Itu adalah gugus proteksi. Atau selain BOK ada juga FMOK juga bisa. Atau Z itu juga bisa. Itu gugus proteksi. Nah, kalau itu buat NH2-nya. Sedangkan kalau buat karbonilnya, ini buat NH2 ya. Kalau buat karbonilnya, kita menggunakan alkohol, misalkan metanol, ataupun yang lainnya. Itu fungsinya untuk apa namanya melakukan, misalkan kita kita misalkan punya BZCl misalkan atau yang lainnya. Jadi kita mengubah si karboksilat ini menjadi gugus yang lebih susah untuk lepas. Makanya kita melakukan proteksi. Oke. Nah, sedangkan kalau buat gugus pengaktifasinya, itu kita biasanya menggunakan DCC. Nah, DCC itu salah satu gugus aktivasi untuk mempercepat reaksi penggabungan asam amino menjadi satu polipeptida. Nah, kalau teman-teman bingung gambar ini ataupun kurang paham seperti itu ya. Jadi yang aku jelasin ini untuk memproteksi NH2-nya, jadi seperti ini.
Nah, untuk deproteksinya sendiri bisa kita hidrolisis dengan asam atau menggunakan peroksida. Lalu di sini contohnya lagi dengan menggunakan Z. Nah, di sini kenapa ada Na2CO3? Na2CO3 berperan sebagai basa untuk mengambil hidrogen pada NH3+ biar menjadi NH2 sehingga bisa menyerang si gugus proteksinya nanti. Oke. Oke, lalu di sini sorry. Ini proteksi. Nah, juga sama ini dengan menggunakan Z tadi. Oke, ini juga sama. Ini mekanisme untuk tadi penggabungan yang udah aku jelasin. Nah, tadi kan kalau misalkan kita yang pakai proteksi, deproteksi itu kan secara manual. Nah, ada juga alat yang dia secara otomatis untuk melakukan sintesis protein. Nah, atau automate peptide synthesis. Nah, si alat ini tuh melakukan beberapa step-step sama kayak tadi sebenarnya. Pertama, kita proteksi dulu gugus NH2 pada N-terminal. Lalu kita lakukan aktivasi si gugus karbonnya dengan senyawa ini, polimer ini. Lalu kita reaksikan dengan asam amino yang baru menjadi asam amino yang menjadi dipeptida yang baru, lalu berulang dan seterusnya. Seperti itu. Nah, tadi kan kalau misalnya kita ngebahas susunan asam amino itu adalah struktur yang primer, sedangkan kalau misalkan protein itu ada 4 struktur. Kalau secara struktur dibagi jadi 4. Ada struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, kalau struktur primer itu struktur yang menggambarkan susunan asam-asam amino yang ada pada protein. Sedangkan kalau struktur sekunder itu udah menggambarkan interaksi antara setiap asam amino. Contohnya itu ada ikatan hidrogen. Nih, interaksinya itu ada ikatan hidrogen. Ya, salah satu contoh interaksi dari struktur sekunder. Sedangkan kalau misalkan struktur tersier, ini ada juga pembentukan jembatan sulfida. Itu juga termasuk struktur sekunder. Nah, sedangkan kalau yang tersier itu pertama ada ikatan non kovalen ionik. Ada juga yang ikatan non kovalen yang polar ataupun non polar. Jadi struktur tersier ini merupakan struktur sekunder yang melakukan ikatan interaksi non kovalen. Namanya non kovalen berarti tidak membentuk ikatan. Jadi kayak ikatannya itu antara satu muatan dengan muatan yang lain. Kan kita tahu bahwa gugus samping asam amino itu kan bermuatan ya. Ada yang bermuatan, ada yang tidak. Nah, antara satu dengan yang lain itu bisa melakukan interaksi seperti ini. Nah, kan ini struktur yang misalkan kayak gini ya, ruwet. Nah, seperti ini. Nah, mereka bisa melakukan interaksi seperti ini disebut sebagai struktur tersier atau kita sebut sebagai folding atau melipat. Sedangkan kalau struktur kuartener itu adalah hasil lipatan yang gabungan-gabungan dari struktur tersier. Jadi kalau misalkan ini sekunder, nah tersiernya itu udah seperti ini. Misalkan lebih rumit lagi. Nah, gabungan dari tersier itu akan membentuk struktur kuartener. Kalau teman-teman di biokim tadi dibahas. Nah, struktur sekunder itu dibagi jadi 2, ada alpha helix sama beta sheet. Kalau teman-teman tahu. Nah, aku nggak bahas rinci. Oke. Nah, alpha helix itu kan dia bentuknya helix ya. Nah, itu tuh sebenarnya terjadi karena ada ikatan hidrogen. Sebenarnya beta sheet juga ada ikatan hidrogen sih antara asam amino nomor 1 dengan nomor 4. Jadi kelipatan 4 tuh dia akan melakukan ikatan hidrogen seperti ini. Makanya dia menjadi helix seperti ini bentuknya. Oke. Nah, ini karbonik anhidrase, ini adalah satu contoh protein. Nah, ini adalah struktur tersier protein. Kalau struktur tersier itu ada 2. Sebenarnya protein itu dibagi jadi 2, ada protein globular, ataupun ada protein satu lagi itu pokoknya satunya globular itu yang bulat, satunya itu yang lurus. Yang lurus itu contohnya keratin, itu protein yang lurus. Kalau globular itu protein yang bulat atau menggumpal, itu. Oke. Nah, mioglobin ini salah satu contoh protein. Dia adalah mirip sama si hemoglobin. Nah, terus juga ini ada hemoglobin.
Ini merupakan struktur kuartener. Jadi, kenapa kuartener? Karena hemoglobin ini merupakan gabungan dari struktur tersier. Nah, contohnya ini gabungan dari struktur tersier. Oke. Ini adalah enzim, ada lisozim, terus ada enzim protease, dan yang lainnya. Kayaknya sekiranya nggak sejauh ini dia harusnya. Nggak pernah lihat ada soal organik sampai sejauh ini sih, jadi nggak aku bahas. Oke. Di sini mau tanya dulu nggak tentang protein? Apapun deh, nggak apapun deh, maksudnya kalau masih bingung tentang bagian mana, tanyain aja langsung sok. Sebelum kita bahas bab terakhir yaitu asam nukleat. Mas, Ya, masih bingung buat sequencing sih Mas, yang nentuin Oke. N-terminal sama C-terminal. Oke. Nah, tadi sequencing. Apakah contoh soal aja ya? Ya, contoh Coba aja ya. Mas. Coba contoh soal dulu aja ya. Biar kita nggak bingung. Coba. Download. Sebentar ya. Soal UTS. Oke. Oke, ini kelihatan semua kan soalnya? Nah, di soal mana ya sequencing? Ini dia. Ya Allah, 5 poin. Nah, contohnya ini ya. Oksitosin, suatu hormon peptida yang tersusun dari 9 asam amino secara luas digunakan bla 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 bla. Nah, salah. Nah, diketahui oksitosin itu mengandung ada 9 asam amino. Ada asparagin, ada 2 sistein, ada glutamin, glisin, isoleusin, leusin, prolin, dan tirosin. Jadi ada 9 asam amino. Nah, di sini dilakukan hidrolisis parsial sehingga menghasilkan ada 5 fragmen. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 fragmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita namain aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nah, terus di sini kasih tahu bahwa reaksi oksitosin tereduksi dengan karboksi peptidase menunjukkan bahwa glisin merupakan asam amino yang pertama kali dilepaskan dari struktur oksitosin tereduksi. Tentukan urutan asam amino oksitosin berdasarkan informasi tersebut. Nah, tadi aku bilang ada beberapa nama enzim ataupun nama senyawa yang digunakan untuk mengidentifikasi bagian-bagian tertentu dari suatu protein atau sequencing protein. Nah, contohnya untuk karboksi peptidase ini dia mengidentifikasi C terminal dari suatu protein. Jadi apapun jenis asam aminonya, selama dia bereaksi dengan karboksi peptidase, maka dia merupakan C terminal dari si protein ini. Nah, maksudnya apa? Misalkan kan kita awalnya nggak tahu nih, ada yang urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah si urutan-urutan asam aminonya. Nah, dari informasi reaksi dengan karboksi peptidase, kita tahu bahwa glisin merupakan C terminalnya. Berarti di sini ujungnya adalah glisin. Karena karboksi peptidase itu adalah suatu enzim yang berguna untuk mengidentifikasi C terminal dari si proteinnya. Jadi bagian ujung kanannya aja yang bereaksi dengan karboksi peptidase, sisanya tetap aman. Makanya kita tahu bahwa glisin di sini paling kanan. Nah, kemudian setelah kita tahu glisin yang paling kanan, apalagi yang bisa kita lakukan? Kita lihat urutan hidrolisis parsialnya. Nah, di hidrolisis parsialnya di sini, kalau aku tulis ya, glisin ini sebelah kirinya siapa? Leusin kan? Nah, logikanya karena glisin ini paling kanan, berarti kan nggak mungkin ada sequence glisin kemudian strip sesuatu, nggak mungkin ada. Kenapa? Karena glisin itu yang paling kanan. Pasti yang ada itu adalah glisin strip yang sebelah kiri. Yang menandakan sebelah kirinya glisin adalah siapa? Nah, di sini dari hidrolisis parsial, kita tahu bahwa sebelah kirinya glisin adalah si leusin. Makanya strip leusin. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi fragmen yang lain. Leusin kan udah nih. Kemudian ada nggak yang mengandung leusin lagi? Pasti ada dong harusnya. Nah, dari 7 ini ternyata yang mengandung leusin adalah yang fragmen 4. Nah, kemudian kita tahu bahwa karena tadi ini udah gli leu, yang ini fragmen 6.
Ini fragmen 6. Kemudian kita lihat sebelah kirinya leusin ada prolin dan sistein. Berarti ada prolin dan sistein. Nah, ini adalah sekuensi yang 4. Fragmen 4. Kemudian kita lihat lagi sistein, kan berarti kan sekarang jadi paling kanan di fragmennya. Ada nggak sebelah kirinya? Ternyata ada. Ada asparagin dan juga glutamin. Ini ada asparagin dan juga ada glutamin. Ini adalah fragmen yang 1, kalau ini fragmen yang 7. Oke? Bayang ya, ini fragmen 4 yang ini. Oke. Lalu kita lihat lagi glutamin, ada sebelah kirinya siapa? Sebelah kirinya glutamin ada isoleusin. Nah, ini fragmen yang 5. Nah, sebelah kirinya isoleusin ada tirosin. Tirosin. Nah, ini fragmen yang 3. Nah, sebelah kirinya tirosin ada sistein lagi, yang fragmen 2. Nah, seperti itu. Jadi urutannya itu seperti ini. Sistein, kalau kita urutannya, aku hapus ya urutannya. Sistein, tirosin, isoleusin, glutamin, asparagin, sistein, terus apa namanya, prolin, kemudian ini aku ke bawah ya, leusin, baru yang paling ujung adalah di glisin. Ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, itu deh. Ini adalah struktur si oksitosin itu. Kebayang nggak? Hehe. Kejawab nggak saat? Masih bingung? Yang lain juga masih bingung nggak kira-kira? Udah. Berarti Oke. Mas ini Dewi, sorry. Nggak apa. Nggak, kalau misalkan nggak diketahuin, kalau di soal tuh pasti diketahuin C dan N terminalnya ya, Mas? Kalau di soal kenapa? Sorry nggak kedengaran. Bakal diketahuin N sama C terminalnya ya? Nah, proses yang diketahui N sama C terminal itu tuh bergantung pada informasi soal. Nah, tadi kan ada berbagai macam tools-nya kan, ada yang menggunakan DNFB tadi, yang sangar. DNFB itu kan buat tahu N terminal. Terus juga bisa menggunakan tadi degradasi Edman. Nah, jadi teman-teman atau adik-adik lihat aja nanti dari soal tuh ngasih taunya informasinya apa. Misalkan, itu ntar dikasih tahu misalkan setelah direaksikan dengan DNF, dia akan menghasilkan misalkan dinitrofluorobenzoil lisin misalkan. Jadi DNFB lisin misalkan. DNFB lisin. Berarti kalau kayak gini jelas banget lisin merupakan N terminalnya. Ya, kasih Mas. Yo, nanti aku kasih daftar ininya, daftar enzim-enzim nanti teman-teman baca aja. Jadi contohnya ini contoh ya, misalkan tripsin misalkan memotong C karbonil dari lisin misalkan. Nah, berarti kalau misalnya kita punya struktur kayak gini misalkan ada asparagin, ada sistein, ada lisin, sistein, ada lisin, terus ada glisin, ada leusin, terus ada prolin misalkan. Nah, maka karena adanya si tripsin ini menyebabkan pemotongan di sini nanti. Jadi akan menghasilkan 2 fragmen, yakni ASN cis ditambah gli, leu, dan prolin. Nah, bayang nggak? Jadi seperti itu. Jadi tergantung enzim yang kita gunakannya apa, maka dia akan memotong di bagian situ. Tuh, kalau misalnya kita gunakan enzim chymotrypsin, misalkan chymotrypsin memotong C terminal dari leusin dan isoleusin. Berarti nanti di bagian C terminal yang ada leusin sama isoleusinnya dipotong nanti. Oke, kebayang ya? Ada lagi yang mau bertanya? Udah aku tutup lagi soalnya. Coba kita ke bagian terakhir, yaitu ini aku singkat aja deh, singkat bahasnya. Nah, tentang asam nukleat. Nah, jadi asam nukleat ini merupakan suatu polimer yang membawa informasi genetik. Nah, kalau tadi kan protein itu monomernya asam amino. Nah, kalau asam nukleat itu monomernya kita sebut sebagai nukleotida. Oke, ini skip aja. Nukleotida itu seperti ini. Jadi kalau nukleotida itu, nah, nukleotida itu mengandung
ada tiga komponen. Pertama ada gugus fosfat, untuk nukleotida ya, ada gugus fosfat, lalu ada gula ribosa, sama ada basa nitrogen. Jadi ada gugus fosfat, gula ribosa dan basa nitrogen. Itu adalah nukleotida. Sedangkan kalau nukleosida itu cuma ada dua. Ada gugus gula ribosa dan basa nitrogen saja. Itu adalah contoh nukleosida. Oke. Nah, ikatan antara karbon pada gula ribosa dengan basa nitrogen itu merupakan beta N glikosidik. Kan kalau pada karbohidrat kan ada alfa O glikosida, ada beta O glikosida atau glikosidik. Nah, kalau misalkan si nukleotida atau nukleosida ini katanya itu adalah beta N glikosida. Kenapa bisa kayak gini? Karena di sini atom C anomernya berikatan dengan atom N, makanya disebut sebagai N seperti itu, N glikosidik. Oke. Nah, ini adalah basa-basa nitrogen dibagi jadi dua, ada basa purin dan basa pirimidin. Ingatnya kalau purin itu ada dua cincin, kalau pirimidin itu satu cincin. Nah, bedanya antara DNA sama RNA, kalau DNA itu kan tadi double helix, sedangkan kalau RNA itu single helix. Selain itu, basa nitrogen pada RNA itu adalah urasil, sedangkan kalau basa nitrogen pada DNA itu adalah timin. Seperti itu. Jadi urasil menggantikan timin pada si RNA. Nah, ini nukleosida dari si DNA. Jadi kalau teman-teman lihat namanya, kalau adenin jadinya adenosin. Kalau misalkan guanin jadi guanosin. Sitosin jadi sitidin. Terus timin jadi timidin. Nah, kadang-kadang ada namanya purin pirimidin. Makanya sitidin dan timidin. Terus ini adenosin dan guanosin. Nah, karena dia C nomor 2-nya nggak ada OH, makanya namanya 2 deoksi. Jadi, kalau pada DNA tuh ada deoksi semuanya. Makanya suka ditulis seperti ini. DAMP. Pernah dengar nggak? Ada DAMP, terus ada DGMP, DCMP, dan segala macam. Itu deoksi adenosin monofosfat. Kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalkan RNA, dia karena karbon nomor 2-nya ada OH-nya, makanya dia nggak pakai deoksi. Jadi adenosin biasa, guanosin biasa, sitidin biasa, uridin biasa. Ingat ya, kalau yang adenosin, guanosin ini tuh kalau misalkan dia nggak ada gugus fosfatnya. Kalau ada gugus fosfatnya, ntar ada namanya adenosin monofosfat, adenosin trifosfat, dan segala macam. Nah, contohnya ini. Kita tahu bahwa terkenal banget ya ATP. ATP itu salah satu senyawa penghasil senyawa sumber energi yang dipakai untuk metabolisme tubuh. Nah, ATP ini merupakan turunan asam nukleat atau turunan nukleotida. Merupakan satu nukleotida di mana basa nitrogen yang dikandungi adalah basa adenosin. Makanya adenosin trifosfat. Nah, ini untuk sintesis nukleotida sendiri itu atau nukleosida, yang pertama itu kita sintesis nukleosida dulu. Dalam proses sintesis nukleosida itu kita butuh basa nitrogen dan juga butuh gula ribosa. Nah, tahap awalnya itu adalah kita melakukan proses proteksi. Pokoknya ingat bahwa dalam proses suatu sintesis suatu molekul itu pasti akan lebih mudah kalau kita melakukan aktivasi dan proteksi. Nah, di sini si basa nitrogen ini kita lakukan proteksi pada NH2 yang lain. Kan kalau pada gugus sitosin ini kan ada dua N, kan ada N yang di sini dan N yang di bawah. Nah, kita pengennya N yang di bawah yang nyerang. Makanya kita proteksi N yang atas dengan gugus benzoil. Nah, terus untuk mengaktifkannya kita reaksikan oksigen ini, si OH-OH ini dengan benzoil klorida. Jadi si gula ribosa ini, aduh jelek banget. Ya udahlah bodoh. Nah, kita reaksikan dengan si BZCl. Nah, benzoil klorida untuk menghasilkan OBZ. Kenapa harus OBZ? Karena OBZ ini membuat si oksigennya menjadi living group yang lebih baik. Nah, kemudian di sini NH-nya sini akan menyerang si C anomernya. Nah, mungkin teman-teman nanya, kenapa yang diserang C anomer nggak C yang lain? Nah, jawabannya adalah kita tahu bahwa C anomer di sini itu adalah karbon yang paling positif muatannya. Karena apa? Karena dia mengikat dua oksigen secara sekaligus. Makanya di sini C anomer yang paling aktif. Makanya yang menjadi sumber penyerangan dari si NH yang ada di sini. Sehingga akan menjadi nukleosida seperti ini.
Jadi kalau ditanya bagaimana cara sintesis nukleosida, teman-teman bisa jawab dengan cara seperti ini. Bisa ikuti mekanisme reaksi ini. Buat reagennya ya boleh deh dihafal aja, atau aku saranin tadi yang gampang pakai BZCl aja kalau teman-teman lupa. Benzoil klorida. Oke, lanjut. Nah, ini untuk sintesis, ini juga ini untuk reaksi yang ada pada si substitusi nukleofilik yang ada pada si nukleosidanya. Jadi si gugus Cl ini bisa digantikan dengan NH3, dengan asam sulfida ataupun dengan hidrogen. Oke, nah ini mekanisme seperti mekanisme substitusi aromatik tadi sama, mirip. Terus ini untuk menghasilkan gugus fosfat. Jadi si oksigen OH pada C nomor 5 ini bereaksi dengan si fosfor, kemudian menghasilkan seperti ini. Nah, itu untuk membuat gugus fosfatnya. Nah, ini adalah struktur dari si DNA. Kalau DNA itu kan pokoknya DNA itu pokoknya DNA ataupun RNA itu sebenarnya normal itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Maksudnya 5 aksen ke 3 aksen itu seperti ini. Jadi kan kalau DNA itu kan punya ini teman-teman harus tahu terminologinya dulu ya. Nah, bedanya penomoran kenapa sih harus ada aksen-aksennya. Jadi tuh aksen itu si aksen 5 aksen, 3 aksen itu melambangkan karbon yang ada pada gula ribosa. Jadi karbon anomer ini kita tuliskan 1 aksen, ini 2 aksen, ini 3 aksen, ini 4 aksen, dan yang ada di sini adalah 5 aksen. Nah, kalau teman-teman lihat urutan si jalannya strukturnya, kalau kita lihat sini, nah itu pasti dari 5 aksen di sini ke 3 aksen nyambung. Terus 5 ke 3, 5 ke 3, 5 ke 3, dan seterusnya. Makanya kita sebut dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi ujung paling atas itu pasti 5, dan ujung paling bawah itu pasti 3. Selama si 3 ini belum jadi ujung, pasti dia akan menyambung dengan yang lain. Contohnya ini. Kalau yang ini, yang 3 aksen yang bagian atas itu akan bereaksi dengan C5 yang ada di di basa nitrogen yang kedua. Di nukleotida yang kedua. Lalu 3 aksen di nukleotida yang kedua bereaksi dengan 5 aksen yang ada di nukleotida ketiga, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya nanti ujung 3 aksen yang ada di ujung tuh bebas gitu loh, tidak bereaksi dengan siapa-siapa. Makanya kita namakan dari 5 aksen ke 3 aksen. Untuk penulisannya sendiri disingkat ATGC, adenin, tirosin, tirosin salah, adenosin, terus timin, sitosin, dan guanin. Nah, terus untuk struktur sekunder dari DNA-nya, ini ada kandungan GATC-nya. Pokoknya kandungan GATC ini bisa mempengaruhi titik didih. Semakin banyak kandungan G dengan C, kita tahu bahwa GC itu punya ikatan hidrogennya 3, sedangkan AT itu 2. Jadi semakin besar kandungan GC, maka semakin besar titik didihnya atau titik lelehnya. Lalu kemudian, nah ini ditemukan sama Crick untuk mengetahui sebenarnya struktur DNA itu adalah double helix. Itu secara penemuan dengan X-ray. Nah, ini untuk penggambaran ikatan hidrogennya tadi. Kalau adenin sama timin itu 2, sedangkan kalau sitosin guanin itu adalah 3. Oke. Nah, ini untuk double helix dari si DNA. Oh my God, ada replikasi. Oke. Paling jelasin sampai sini. Oke. Ini biokim banget nih. Nah, jadi kalau buat secara aku rangkum garis besar aja ya. Buat si proses pembentukan dari basa nitrogen sampai ke asam amino itu kan ada 3 ya. Ada replikasi, ada transkripsi, sama ada translasi. Nah, replikasi ini itu adalah proses perbanyakan DNA. Jadi si DNA itu dibuka. Jadi kan kita tahu bahwa DNA itu kan ngeliwir begini ya. Misalkan ini rantai 1, mana gambarnya? Nah, gini misalkan. Nah, gini kan. Ya kayak gitulah. Nah, si DNA ini yang 2 rantai ini kemudian dipotong. Bagian sini dibuka. Kemudian kan di bawah jadi ada 2 sisi kan, ada sisi yang atas, ada sisi yang bawah. Nah, 2 sisi itu yang nanti kemudian berpasangan dengan sisi yang baru, menghasilkan 2 DNA. Jadi satu pita DNA akan bergabung dengan pita yang lain, menghasilkan DNA baru. Terus pita yang di bawah juga akan bersama DNA pita yang lain menghasilkan DNA baru. Nah, yang makanya disebut sebagai teori semi konservatif. Nah,
Kemudian si pita-pita ini nanti ada 2 jenis, ada yang namanya leading strand sama lagging strand. Itu ya udahlah nggak penting lah. Ya pokoknya itu tuh proses replikasi. Jadi dari yang tadi bergabung, kemudian dia akan terpisah. Yang satu bersama yang lain, satu bersama yang lain. Nah, setelah proses replikasi, kemudian proses transkripsi. Jadi di transkripsi itu ada namanya nanti DNA yang sense, DNA sense. DNA sense itu DNA 5 aksen ke 3 aksen. Pokoknya kalau teman-teman lihat urutan bahasa nitrogennya misalnya 5 aksennya G, G, T, C, A, G misalkan. Ah, jelek banget. G, G, T, A, C misalnya ini ya. 3 aksen ini DNA sense. Nah, kemudian nanti ada juga nanti DNA template atau DNA antisense. Ini kebalikan dari 3 aksen ke 5 aksen. Maka nanti dia kebalikannya kalau G tadi berpasangan dengan siapa? G dengan C kan, maka jadi C, C, A, T, G. Oke, ini disebut sebagai DNA antisense atau DNA template. Nah, kemudian dari DNA antisense ini akan menghasilkan mRNA yang akan berpasangan dengan si mRNA. Nah, mRNA itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, karena dia RNA, maka yang ada T-nya diganti dengan U. Maka menjadi G, G, U, A, C. Nah, ini adalah mRNA. Nah, gampangnya si susunan atau urutan basa nitrogen pada mRNA itu mirip sama DNA sense. Nah, bedanya yang timin diganti urasil. Seperti itu. Nah, kemudian dari si mRNA ini akan bukan berpasangan, akan dibawa, jadi asam-asam amino yang ada di luar itu akan dibawa sama tRNA. tRNA itu komplement lagi dari si mRNA ini. Jadi kalau tRNA-nya berarti CC, A, UC berarti nanti. Si tRNA, seperti itu. Itu contoh ini proses transkripsi sampai translasi. Jadi nanti pada saat transkripsi ini setelah terbentuk mRNA nanti akan ditranslasi menjadi asam-asam amino, ditranslate. Jadi dari kodon menjadi asam amino seperti itu. Oke. Oke, itu kayaknya udah deh materi transkripsi sama translasi secara garis besar seperti itu. Ada yang mau tanyain sampai sini? Ya, oke. Aku singkat-singkat aja ya tadi ya. Ini biokimia atau biologi, Kak? Biokimia dong. Kok kayak biologi sih, Kak? Tidak, jadi kan bakal ketemu ini nanti di semester 5 sama 6. Jadi nggak mau ketemu semester 5 sama semester 6. Gak apa-apa, ya seru tahu. Oke, seru kok, seru. Kalau nggak tanya lagi, aku nggak tahu ya kalau SOP itu sampai sejauh itu, setauku nggak pernah ditanyain sampai sampai ke transkripsi segala macam. Paling kayak nentuin sequence tadi yang aku jelasin, kayak misalkan diketahui urutan 5 aksen, 3 aksennya apa, terus disuruh nentuin urutan mRNA-nya apa, kayak gitu. Oke, coba kita sedikit aja ngebahas soal, nanti aku ngejelasin cara ngerjainnya, kalian tinggal selesaiin sendiri, ntar aku insya Allah kalau sempat bikinin punjaunya. Nah, coba kita kerjain. Ini udah ya, ini tentang amina-amina, nggak aku bahas. Oke, ini tadi 5, belum ya. Nah, yang nomor 5 ini, gambarkan tahapan persamaan reaksi untuk sintesis tripeptida sistein ala val. Nah, berarti kalau di sini, karena di sini kan kalau kita tentuin sistein merupakan N-terminal. Berarti langkah pertama adalah apa? Kita memproteksi gugus amina pada sistein. Kita reaksikan dengan BOC 2O, menghasilkan BOK cis. Nah, ingat ya, aku hapus lagi ya, BOK cis. Berarti pertama kita buat dulu BOK cis-nya. Nah, lalu yang kedua kita lakukan proteksi pada gugus C karbonil dari si alanin. Nah, si alanin ini kita proteksi. Memang kita bisa melakukan proteksi dengan banyak sih dengan gugus-gugus yang membuat dia susah lepas. Contohnya tadi misalkan dengan benzoil ataupun dengan alkohol. Nah, sehingga dia menjadi ala OR misalkan. Nah, ini tahap kedua. Lalu kemudian si BOK cis tadi kita tambahin dengan si ala OR. Nah, kita reaksikan.
dengan bantuan DCC akan menghasilkan box, cheese, ala, OR. Nah, akan menghasilkan senyawa ini. Nah, kemudian si dipeptida ini kita hidrolisis bisa dengan asam sehingga akan menghasilkan cheese dan ala. Nah, dan kita lakukan lagi untuk reaksikan dengan valin. Jadi cheese alanya tadi kita reaksikan dengan box lagi. Jadi box, cheese, ala. Oke. Lalu si valinnya kita reaksikan lagi dengan si alkohol misalkan menghasilkan val air. Atau gugus-gugus proteksi lainnya, kita proteksi karbonilnya. Lalu si val ini kita gabungkan dengan si yang ini, dengan DCC, dengan bantuan DCC akan menghasilkan tripeptida ini. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini tentang nomor 5? Hidrolisis nggak bisa ngilangin salah satu doang ya? Nggak bisa, susah. Karena kan kedua-duanya sama-sama gugus proteksi kan. Jadi kalau gugus proteksi itu sangat mudah untuk terurai kalau kita kasih asam. Seperti itu. Oke. Jadi siapa yang nanya? Oke. Lanjut. Setauku gitu ya, setauku kalau kita kasih asam ataupun kasih gugus kasih kita hidrolisis tuh cuma satu bagian doang yang terhidrolisis, cuma satu bagian, dua-duanya, jadi nggak bisa satu bagian gitu yang terhidrolisis, karena kita nggak bisa ngejamin satu gugusnya tuh tetap stay, sedangkan yang lainnya tuh terhidrolisis. Gitu. Karena dua-duanya rentan. Tadi 6 udah ya, 6, 7 itu karbohidrat, 8 karbohidrat juga, 9, nah ini. Gambarkan produk senyawa dari triasil gliserol berikut pada kotak yang tersedia. Nah, ini kan berarti kalau direaksikan sama 4 ekivalen H2, kita hitung dulu nih, ikatan tangkapnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti semua ikatan tangkap 2-nya akan mengalami reduksi atau mengalami hidrogenasi. Sehingga ini adalah hidrogenasi yang full. Sehingga dia udah dia jadi asam lemak biasa. Berarti O, misalkan nanti rantai lurus, ini juga nanti rantai lurus dan rantai lurus. Itu. Kebayang? Jadi tinggal ikatan tangkap duanya jadi tunggal aja nanti. Nah, sedangkan kalau OSO4 dia menjadi diol. Jadi kalau aku gambar, ini OH, ini OH, ini OH, jadi semua ikatan tangkapnya jadi diol. Misalkan ini set O, sini berarti nanti OH, ini OH, lalu yang di bawah juga sama. Misalkan ini O, lagi, ini juga OH, ini OH, seperti itu ya. Jadi OSO4 itu fungsinya untuk membuat diol. Oke. Lalu berikut adalah soal yang berhubungan dengan kelompok senyawa terpen dan terpenoid. Lingkari unit-unit isoprena pada ketiga senyawa berikut. Oke. Nah, ini kalau ini berarti cukup harus lama mikir dulu ya. Berarti kan kita hitung dulu ya. Ini ada berapa nih? Ada 10 kan? 10 karbon, berarti ada 2 isopren. Berarti kemungkinan isoprennya itu yang ini. Nah, ini isoprena yang 1. Lalu isoprena yang 2-nya berarti ini. Misalnya. Sama ini juga boleh sama O-nya, nggak apa-apa. Atau ininya deh. Nggak usah pakai O. Nah, ini adalah 2 unit isoprena. Jadi kalau kita lihat ada 2. Bisa 1 atau yang 2. Itu adalah unit isoprenanya. Nah, terus yang bisa bolen lucu banget, bisa bolen. Itu berarti yang pertama ini jelas. Kok nggak keluar? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Lalu yang sisanya yang ini. Nah, kalian ya bedanya yang 1, 2, 3. Aduh, yang ini taksadin banyak banget nih. Ini berarti bisa, bentar ya. Bisa ini. Bisa. Terus, ini juga bisa. Bingung ya, nggak kelihatan sama ini, satu lagi. 1, 2, 3, 4.
Sorry, bentar. Enggak. Salah. Ini berpasangan, yang ini. Ini 1. Terus 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Ini sangat mungkin. Nih, 1, 2, 3, 4 ini. Yang kedua. Lalu ini yang ketiga. Lalu ini yang tengah-tengah ini jembatannya yang keempat. Oke. Bayang ya, pokoknya tadi kuncinya itu dia harus membentuk seperti ini ya. Nah, dia punya struktur seperti 2-metil butana. Kalau kita lingkari gitu. Oke. Itu contoh dari si unit isoprena. Lalu tentukan jenis masing-masing senyawa. Oke, monoterpen tuh 10 ya. Ini 10 berarti kalau sekuit itu 15, yang diterpen 20. Coba ya kita hitung ya. Yang ini tadi berapa? 10 ya, 10. Ini berarti 15 kan ada 3, ini ada 4, 20. Berarti yang mentofuran tuh monoterpen, ini mono, ini seskuit, ini diterpen. Itu ya. Oke. Lalu gambarkan senyawa produk reaksi antara alfa bisaboleh dengan 3 ekivalen HBr dengan H2O. Ini adalah hidrogen Markovniknya seperti ini. Maka kalau kita kasih HBr dengan H2O2, dia akan menyerang si yang kurang tersubstitusi. Nah, sini. Berarti kalau di sini, ini akan menghasilkan BR di sini dulu 1. Kemudian di sini BR. Lalu di sini ada jadi 3 BR di sini nanti ya, teman. Itu kalau misalkan dipastikan dengan HBr dengan H2O2. Oke. Lalu senyawa 5 alfa dihidroksitestosteron merupakan Oke. Kita lihat C17-nya ini ya. C17-nya mengikat gugus OH. Berarti kalau OH itu setahu aku kan berarti kan dia nggak mengikat karbon yang aneh-aneh kan. Berarti nggak mungkin kolestan, kolan. Nggak mungkin. Pregnan juga nggak mungkin karena pregnan tuh alkil juga. Berarti kemungkinan tuh kalau nggak androstan atau estran. Kalau aku sih milihnya nggak tahu sih bedanya apa, kan sama-sama hormon ya. Saya sama-sama tersubstitusi hidrogen. Kayaknya kalau aku milihnya estran sih karena ini tuh banyak ditemukan di estradiol atau apa namanya hormon-hormon pada wanita. Itu kan banyak yang mengandung gugus OH seperti itu. Kalau aku milihnya estran sih. Nggak tahu benar atau salah. Lalu gambarkan suatu produk transformasi berikut pada kotak. Nah, ini kan ada reaksi Grignard. Grignard tuh ingat kalau Grignard itu kita punya karbonil reaksikan dengan Grignard akan menghasilkan alkohol. Ingat bahwa Grignard itu adalah reagen yang sangat kuat, jadi dia bisa mereaksikan ester ataupun karboksilat ataupun apapun untuk tereduksi. Nah, berarti kalau di sini tinggal ini doang nanti si bagian sini menjadi OH terus CH3. Sisanya sama. Di yang ininya sama, terus ininya doang yang mengalami berubah. Pokoknya kalau sama Grignard cuma ini doang yang mengalami reduksi menjadi OH dan ada CH3. Sini ada reagen Wittig. Kalau Wittig berarti nanti ini menjadi seperti ini. Set CH2. Misalnya juga sama nanti R. Terus yang ketiga itu ada natrium hidrida basa. Berarti natrium hidrida itu oke, ini mengecoh ya. Pertama di sini natrium hidrida itu akan membuat alkohol. Sini OH. Lalu yang kedua, misalkan ini ada ayo udah tulis aja. Nah, di sini tuh teman-teman kalau lihat ini ada OH kan. Nah, natrium hidrida itu akan mengambil OH menjadi O-. Nah, kemudian O- ini akan menyerang CH3I. Sehingga menjadi OCH3. Jadi hasil akhirnya tuh ininya OH, ininya OCH3 nanti. Ini adalah hasil akhir dari yang reaksi yang bawah ini. Oke. Itu contoh reaksinya. Oke, ini.
gambarkan usulan mekanisme reaksi sintesis nukleosida. Nah, berarti tadi ini ya, ini yang pakai. Jadi si ini dihasilkan dengan BZCl dulu, si ribosa sama BZCl nanti teman-teman gambarin menjadi tadi OBZ, terus urasilnya juga sama BZCl juga. Nanti satunya menjadi BZ, misalkan yang ini menjadi NBZ, lalu udah digabungin antara ribosa OBZ dengan yang NBZ bergabung, hasilkan nukleosida nantinya. Terus kalau dengan nukleotida itu bisa pakai gugus fosfat, pakai H3PO4 bisa, atau pakai juga bisa. Fosfilklorida juga bisa, pakai H2PO3Cl. Sama aja pokoknya. Yang jelas nanti OH yang ada di sini menyerang sini. Nanti naik, turun, ini keluar. Oke. Nah, tuliskan urutan nukleotida rantai pelengkap dari rantai 5 aksen. Oke. Nah, berarti ini yang dimaksud adalah si mRNA ya, teman-teman. Oke. Ini kan dari 5 aksen ke 3 aksen. Berarti ini adalah si mRNA. Berarti rantai pelengkapnya adalah U pasangannya apa? A kan, berarti nanti hasilnya 3 aksen. A, U, G, C, A, U, G. 5 aksen. Nah, tinggal komplemennya aja kan U sama A, terus G sama C. Tinggal teman-teman ganti aja. Udah deh. Ada yang mau tanyain dari latihan soal dari soal UTS ini? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kalau ada yang mau tanyain, boleh lewat chat aja, ataupun nanya ke temennya juga boleh. Kalau ada yang kurang, tolong sampaikan aja langsung ke aku. Misalkan, Kak, ini menurutku gini-gini, nanti sampaikan aja. Mungkin aku bisa klarifikasi dan segala macam. Terus juga kalau misalkan, kalau aku sempat, insya Allah mau aku bikinin si pembahasannya tadi, soal-soal tadi. Ya udah, kalau nggak ada yang nanya, sekian dari aku. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang udah belajar bareng. Sukses ujiannya buat lusa ya. Semoga lancar, semoga bisa semua, semoga lulus